Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Syuhundi. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah pola pikirnya, sudah bisa merubah makannya yang tadinya tidak makan enak, sekarang sudah menjadi makan enak ya. Kemudian yang hari ini teman-teman masih bersama sensasi, mudah-mudahan sudah lepas sensasinya, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah tidak takut lagi, sudah tidak kelayangan lagi, kemudian sudah tidak lagi apa ya, merasakan sesuatu di dalam tubuh teman-teman ya. Pokoknya saya berharap teman-teman pada hari ini sudah baik, sudah oke semua gitu kan. Karena memang perjalanan ini tidak sebentar ya teman-teman. Tidak sebentar. Saya pun ngalamin ini hampir, ya mungkin kalau dihitung dari awal sih lebih dari 3 tahun gitu. Tapi yang baru terasanya itu 2 tahun gitu kan. Kerasa banget untuk tubuh saya. Sampai habis belasan kilo saya pun. Ya penyakit ini kalau dipikir-pikir memang di luar logika gitu kan. Kita akan berpikirnya penyakit ini tuh penyakit yang apa ya, aneh aja gitu kan. Sejak segalanya kita sudah dilakukan, dokternya sudah dicek, ternyata memang hasilnya normal. Nah, teman-teman, setelah kita berpikir tentang kesana bahwa kita itu sakit, mau enggak sih teman-teman sampai detik ini dibilang kita itu berpenyakitan. Saya harap sih teman-teman enggak mau ya dibilang begitu. Karena saya dulu 1 tahun 2 tahun itu dibilangnya gitu. Saya ini adalah orang penyakitan katanya gitu. Bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar ngeluh. Ya kalau misalkan dibicarain begitu memang kerasa ya teman-teman ya. Kita bingung sih, bingungnya gini. Kita nyeritain sakit kita ke orang yang nggak paham dengan yang seide juga, nggak mungkin mereka paham gitu kan. Bahkan ada yang bilang ke kita itu kita orang manja lah, kita orang yang lebay lah, kita orang yang gini lah gitulah, orang yang penyakitan lah dan sebagainya. Nah, jadi hal yang seperti itu kalau bisa harus segera dihilangkan oleh teman-teman. Ya, sudah dirubah gitu kan. Jadi orang jangan mencap kepada kita itu adalah orang yang penyakitan. Kalau bisa orang mencap kita itu sehat sedia kala gitu kan. Karena memang dari sisi fisik memang kita tidak terlihat sakit seperti orang sakit pada umumnya gitu kan. Di luar kontrol kita itu. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak mau dibilang sebagai orang penyakitan, ya berarti teman-teman harus bisa merubah. Ketika kita action di depan orang-orang, kita tidak harus yang namanya terkontaminasi dengan omongan orang-orang. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kurus, ada yang bilang kau pucat, udah cuekin aja. Udah biarin aja. Ini kegiatan kita. Kalau misalkan ada orang yang bilang penyakitan sama kita, buktikan dong, gitu kan, sama orang-orang bahwa kita itu memang nggak pernah penyakitan, bahwa kita itu memang nggak terjadi apa-apa sama diri kita. Nah, fungsinya untuk itu kan biar mental kita tumbuh, biar mental kita kuat supaya kita tidak terjadi sensasi yang banyak pada diri kita. Ya, seperti itu. Kemudian pola pikir juga penting ya teman-teman. Pola pikir penting dirubah untuk kita. Pola makan juga penting dirubah untuk kita. Kemudian ya pola olahraganya juga, pola istirahatnya juga benar-benar harus dirubah. Karena ya harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Nah, sampai dengan detik ini, kalau misalkan kita berbicara sensasi, mungkin seluruh orang juga ada yang namanya merasakan sensasi gitu kan ya. Semuanya orang juga pasti ada yang namanya rasa sakit di tubuh. Cuma kembali ke pikiran kita yang normal, mereka anggap itu biasa. Mereka anggap itu tidak terjadi apa-apa. Ya mereka itu menganggap apa ya, sensasi itu ibarat sesuatu hal yang udah nggak masalah gitu kan. Ya lapar mereka makan, kelayangan mereka yang mungkin minum obat atau istirahat cukup, mereka nih ya perut bunyi aja orang seperti kita itu selalu dipikirin. Padahal kalau kita dengar orang-orang normal, kalau tidur mereka juga perutnya itu cukup bunyi gitu kan.
Tapi kenapa kita sampai berpikiran seperti itu? Akhirnya yang membuat kita cemas lagi, panik lagi gitu kan. Akhirnya kita apa? Membutuhkan pertolongan orang lagi. Membutuhkan pertolongan orang sehingga kita wajar dicap sebagai orang yang penyakitan. Nah, dari situ kita harus bisa menutup diri, berbohong pada diri sendiri, menutup sensasi di depan orang lain, menutup sensasi pada diri sendiri. Yang paling sulit kan menutup sensasi pada diri sendiri. Kalau mungkin sama orang lain mungkin kita bisa lah menutupi bahwa kita nggak sakit kayak gini. Tapi pada dasarnya kita memang ada yang ngerasa. Nah, di sini kita belum bisa menyembunyikan sensasi itu pada diri sendiri kita. Harusnya kalau misalkan ada sensasi pada diri kita, oke lah ini kan udah kemarin terjadi. Oke lah ini kan dulu juga saya pernah ngalamin seperti ini. Janganlah dibuat pusing sama diri sendiri. Jadi pikiran kita itu harus segera dirubah. Harus segera kita bangkit. Jangan kita ya ada di dalam dunia seperti ini. Gak baik kalau kata saya. Gak baik ke fisik kita. Gak baik. Makanan juga jadi tidak enak. Kemudian ya kegiatan juga terganggu. Padahal kita itu butuh yang namanya kegiatan, butuh yang namanya refreshing, yang butuh yang namanya refleksi untuk kita, untuk pikiran kita. Karena memang dengan refleksi, dengan refreshing, insya Allah teman-teman, ya kita akan bisa keluar dari zona ini. Gitu. Nah, beberapa hal ini memang terjadi pada diri saya. Kenapa saya dicap sebagai penyakitan? Ya memang ketika ada orang ya saya ngeluh gitu kan. Kalau ada orang ya saya berbicara tentang sakit saya ini gitu kan. Walaupun mereka nggak paham, saya paksa mereka untuk paham. Saya paksa mereka untuk menikmati yang saya obrolkan gitu kan. Supaya mereka istilahnya care sama kita, peduli sama kita. Padahal di balik itu semua apakah mereka memang peduli sama kita gitu kan. Justru yang ada ya mungkin mereka menganggap kita aneh, menganggap kita berbeda dengan ya orang lain gitu kan. Kok ini orang mungkin nyeritainnya penyakit melulu gitu kan, setiap kali ketemu yang ngobrolin penyakit. Akhirnya gelar cap berpenyakitan itu ter apa ya? Tercap pada diri kita. Padahal harusnya kita sudah bisa merubah itu, harus bisa merubah kalau kita itu memang orang sehat, orang normal, orang yang memang tidak merasakan apa-apa. Ya jadi saya sebetulnya tuh hari ini habis capek banget gitu kan. Semalam saya begadang sampai jam 3. Udah 2 hari ini saya begadang lumayan agak lapar gitu kan. Sekarang kadang makan juga saya jam 11 malam makan. Kadang makan mie goreng, kadang makan nasi goreng gitu kan. Tapi ya kita berpikir sehat aja lah. Kita berpikir saya udah sehat gitu aja. Dan ternyata memang hasilnya nggak terjadi apa-apa ya. Kadang-kadang yang mungkin yang punya WA saya, mereka sering lihat postingan saya makan mie, saya main bola, saya kegiatan keluar, saya kemana-mana itu ya sebagai motivasi untuk teman-teman saja bahwa semua itu bisa kita merubah pikiran kita. Oke, itu saja ya. Karena saya juga harus berangkat. Ya, sekarang jam berapa ya? Saya bikin video ini jam berapa ya? Kita cek dulu. Nih, saya bikin video jam berapa nih? Jam 2. Ya, jam 2.51. Dan hari ini saya harus berangkat ke provinsi sekitar jam 3:30 gitu kan. Biasa cari recehan. Oke, itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sembuh dari saya. Jadi saya Undi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.